What's up coy? Hari ini Ane bisa motovlog akhirnya. Mungkin kita pergi ke ini aja deh, Golden Gate Park. Udah gitu sambil ke Land's End segala macem, kita review ya. Review Suzuki V-Strom 650 XT. Mantap. Jadi kalian tahu kalau udah nonton video-video sebelumnya, nama gue Benny. Dan gue baru beli motor ini, motor bekas. Ini tahun 2007 kan. Jadi gue baru beli motor ini Desember tanggal 8 ya kalau nggak salah. Ya, Desember tanggal 8, hari Sabtu. Jadi sebelumnya gue punya motor Harley Davidson Iron AA3 standar, nggak dimodif. Terus itu juga baru. Itu motornya gue baru punya dari bulan April. Dari bulan April sampai bulan Desember kemarin. Kayaknya tuh memang Harley Davidson tuh buat orang yang lifestyle ya. Dia kayak kebanding ngejual image daripada jual motor gitu loh. Jadi dia nggak pernah changing, kayaknya tuh dia sangat konservatif sekali. Semuanya tuh it's all about Harley ya, bukannya Harley itu gue bilang jelek, itu khusus untuk orang-orang yang suka Harley aja. Gue juga pikir gue suka, tapi turns out that gue nggak suka gitu. Dan gue cuma boleh punya motor satu kan, ya kan. Jadi gue lebih pilih motor yang lebih gimana ya, lebih nyaman dipakai sehari-hari gitu loh. Terus bisa ikutan moge bareng sama teman-teman ke gunung gitu loh. Jadi berdasarkan itu gue pilihnya. Jadi kita ke sana coba. Anginnya kenceng lagi coy. Tapi nggak apa-apa, tidak apa-apa, kita ada dead cat, jadinya agak sedikit bisa ketangkis anginnya. Oke, jadinya ini tahun 2007, kayaknya sih tahun 2007. Ini tahun 2017. Dia baru modelnya keluar dengan fairing yang kayak gini nih stylenya. Terus jadi itu cc-nya juga 645 sebetulnya, bukan 650 ya. Dua silinder V-twin 90 derajat. Terus horsepower-nya sekitar 69 pada 8.800 rpm. Torsinya sekitar 64 dalam rpm yang sama. Ini tuh kayaknya mid range ya, bukannya beginner bike juga. Kayaknya tuh cocok untuk beginner, tapi kalau yang pengen agak gede sedikit torsinya gitu, itu pilihnya kayak gini. Terus yang gue senangnya tuh karena V-twin ya, cuman ada 2 silinder, itu lu nggak perlu revving sampai 10.000, kadang-kadang ada yang sampai 12.000 rpm. Ini tuh comfortable dia punya comfortable rpm range-nya tuh 5.000 aja udah mantep banget, udah 4.000 sampai 5.000 udah mantep. Jadi gue senengnya tuh kayak gitu, nggak begitu berisik gitu loh. Jadi gue seneng banget sih sebetulnya sama motor ini. Hampir nggak ada komplain. Jadi kalau lu lihat speedonya aja, sebentar gue coba ambil speedo dari sini.
Itu informasinya juga lengkap. Jadi tuh kalau lihat sini informasinya tentang kecepatan, di sini revvingnya, terus ada neutral segala macam. Ini engine yang sebelah sini engine apa? Engine heatnya. Terus ada, bentar gue nyalain dulu ya, biar ngeliat semuanya. Terus ada traction controlnya juga coy. Ini jamnya, ada MPG-nya. Kalau lu ini mode-nya dari sini. MPG-nya ada, range-nya juga ada, lengkap lah, mantap. Terus gue juga masang ini. Gue masang apa? Lampu ini supaya agak terang dikit. My only complaint is ini, lampu ini terlalu redup. Kalau menurut gue agak sedikit redup ya lampunya. Jadi otomatis kalau lu pergi ke highway gitu malam-malam ke jalan tol, agak sedikit redup dia. Overall sih stylingnya gue suka. Tadi sebelumnya gue pikir jelek banget sih ini model depannya kayak gini lampunya. Coba dia lampunya agak sedikit kotak ya. Yang kayak model baru tuh yang Suzuki V-Strom 1050 XT itu lampunya kotak, keren juga tuh. Kayaknya lebih rugged. Kalau ini kayaknya soft gitu. Soft tapi rugged bike gitu loh. Aneh. Engine-nya selama ini gue udah hampir make 500 mile. No problem. Semuanya mantap. Gripnya bagus. Engine-nya running well. Terus bannya juga masih bagus. Dia ada traction control, jadinya kalau jalanan-jalanan yang agak basah, gue lebih confident gitu, lebih percaya diri. Terus tanknya mantap banget. Tangkinya tuh bisa ngisi 20 liter atau 5,3 galon ya. Tapi setiap habis 4 galon dia udah minta ngisi. Jadi ya otomatis 4 galon lah kita ngomongnya. Tangkinya gede. Kalau gue dari waktu itu Harley Davidson yang Iron AA3, setiap 2 galon minta ngisi, jadinya agak ngeselin juga. Ya enggak? Aduh, anginnya kenceng banget. Jadi setiap 2 galon ngisi tuh udah gitu MPG-nya juga jelek lagi. MPG-nya cuman 35 sampai 40. Kalau ini bisa sampai 50. Kalau lu jalanin highway terus pasti 50 mile per galon. Irit banget deh untuk cc 650 termasuk irit. Keluhannya sih sebetulnya nggak ada deh. Ini my perfect bike untuk saat ini. I love it so much. Ini gue suka banget. Tenaganya mantap, buat 2 orang aja gue sama bini gue riding gitu di dalam kota atau di highway gitu, tenaganya enough untuk jalanin sampai 70 mile per hour gitu ya, atau 75. Itu enough. Terus windshield-nya juga bagus. Gue kan helm gue sekitar segini lah, jadi kenanya di atas doang. Terus daerah sini nih semuanya no wind. Itu daerah pundak sini. Daerah sini tuh semuanya no wind. Jadi mantap banget. Terus clutch-nya juga gampang lagi. Dia ada sistem namanya throttle control ya kalau nggak salah. Jadi dia tuh ngebantu lu supaya lu nggak stall gitu. Tapi gue pernah stall sekali sih, nggak tahu gara-gara apa. Tapi so far sih dalam hampir dari sebulan ini gue riding cuman stall 1 kali. Terus sama owner yang sebelumnya udah diinstalin ini nih,
yang center stand, jadinya lu bisa ngecek ban, mungkin chainnya bisa di service gitu, kasih segala macam, kasih oli gitu. Tapi si chainnya sih masih mantep sekarang, slacknya masih bagus. Mirrornya juga cukup gede untuk ini, safety banget kayaknya. Overall kalau gue bilang gue 97% gue satisfy banget sama motor ini. Terus preloadnya juga easy banget ini, kayak gini nih. Jadi kalau misalnya lu punya bag atau lu sama passenger gitu ya, kalau ada lu naikinnya orang berat lah, ibaratnya waktu itu gue sendirian, ini bisa dikendorin pernya. Terus kalau gue sama bini gue, sekarang sih gue sama bini gue suka riding barengan, jadinya gue ininya gue kencengin pernya sampai ke comfortable level. Terus kalau dia nggak naik juga gue rasanya oke lah, masih mantap. Kata orang-orang sih yang review di YouTube gitu ya, dia bilang remnya itu kurang pakem, tapi nggak tahu ya, mereka mungkin profesional banget, ridingnya hardcore. Kalau gue sih softcore gini, remnya sih kayaknya cukup pakem. Gue nggak ada masalah sama rem ini, serius. Cuman ini abis hujan nih kotor banget. Cuman gue mesti beli kayak semacam radiator penangkal ini kali ya. Tapi kayaknya juga nggak perlu gitu loh. Ini nothing needed. This is gila, ini motor. Cuman yang ada kendalanya kayak gini. Kalau misalnya lu service sendiri, karena ini V-twin ya, ini model lama. Suzuki punya style. Ini Suzuki sebetulnya pakai engine ini udah dari 16 tahun yang lalu kan. Ya enggak? Jadi dia tuh nggak do much changes on the engine bay. Jadinya daerah engine sama transmission itu dia nggak banyak berubah. Still sama dengan model tahun 2007 itu masih sama. Sampai tahun 2000 juga masih sama kayaknya. Jadi jeleknya nih, kalau lu misalnya lu mau maintaining sendiri, lu mesti ngangkat dia punya tangki coy. Jadi masalahnya tuh gitu dong, tangki. Kalau misalnya lu mau ganti air filter ya, air filternya itu lokasinya pas di sini nih. Jadi pas di bawah tangki ini. Jadi tangkinya tuh lu harus buka semuanya, copotin. Tangkinya lu harus copotin, udah gitu. Kalau mau ganti misalkan busi, ya kan? Busi lu udah habis nih. Itu busi satu yang di sini bisa keganti nih yang sini. Ya kan? Mana tuh busi? Ini. Ya kan? Ini busi nih. Sebelah sana. Di sebelah sini nih. Ini busi kan? Kalau nggak salah ya. Nah, kalau yang satunya lagi, lu mesti ini tangkinya tuh mesti ini kayak ada semacam engsel. Tangkinya tuh mesti lu angkat dikit. Angkat sekitar berapa ya? Sekitar 5 inches lah, 5 inci gitu. Angkat baru lu bisa buka businya. Terus lu ganti businya. Masalahnya itu doang. Jadi karena ini stylenya style lama, dan juga mereka mungkin nggak punya banyak masalah di antara busi ya. Jadinya orang-orang bilang nih engine-nya nih hardcore, very reliable. Jadi engine-nya tuh bener-bener kuat gitu loh. Jadi kalau misalnya lu maintenance-nya kan ada di buku kan, dari 500 kan engine braking, terus ganti kalau nggak salah tuh 1000 ganti oli, terus 3000-an ganti oli. Nggak tahu deh, itu mesti lihat buku lagi. Itu kalau lu maintaining gitu ya, udah harusnya umurnya ganti coolant, ganti busi, lu coba gantiin terus waktu jadwalnya, itu orang nggak punya masalah dengan motor ini. Ini motor udah bener-bener bulletproof kalau lu maintain ya. Jadi guys, gue satisfy banget sama ini. Kayaknya gue bakalan keep ini motor sampai
Gue sih sekarang nih, gue punya rencana kayak gini, mobil gue beli baru itu gue mau keep at least 10 tahun pakai. Kalau motor gini juga gue mau keep at least 10 tahun pakai. Jadinya lu beli motor, beli kendaraan, beli mobil itu lu nggak gonta-ganti, terus lu nggak buang duit banyak ya kan. Yang paling bikin duit banyak buang itu lu belinya gonta-ganti setiap 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ganti. Tapi kalau lu bisa keep sampai 10 tahun, kayaknya itu lebih your money is worthwhile lah ibaratnya. Tapi gue senangnya sama motor ini tuh kayaknya tuh udah proven over and over again that the machine is strong enough untuk jalan sejauh itu. Gue ngeliat tuh yang kalau orang jualin di Craigslist gitu ya, itu mereka jualan tuh motor ini tuh dengan high miles, jadi sampai 50.000 miles. Jadinya ini tuh gue ada confidence lah, ini tuh bakalan bisa travel sampai sepanjang itu. Dan juga kalau gue punya motor kayak gini, gue bisa long range gitu traveling. Ibaratnya dari San Francisco ke Las Vegas, San Francisco ke Los Angeles atau San Diego gitu ya, atau ke Seattle. Ini tuh motor kayak gini capable, bisa melakukan perjalanan panjang kayak gitu, ya kan? Jadi gue have no doubt lah sekarang kalau diizinkan sama istri jalan-jalan sejauh itu sama teman-teman, gue mau gitu jalan-jalan. Oke, so I hope gue nggak pernah dropin motor ini ya. Sepanjang ini sih gue masih belajar nih, masih noob, masih beginner, belajar tikungan, ya kan, belajar kendaliin supaya lebih confident gitu. Ini ada sih namanya engine crash bar-nya, tapi kan you never, lu nggak mau lah amit-amit kalau lu sampai jatuh ya kan. Kalau jatuh sekali pasti ada yang rusak ya nggak, pasti ada yang rusak. Jadi ya mudah-mudahan gue nggak pernah jatuh lah ibaratnya. Coba kita pergi ke ini ya, daerah apa namanya? Susah diomongin. Daerah Jin Buang Anak. Aus nih, gue mau beli minuman dulu ah. Ya, sini nih. Bagus ya. Ini namanya museum apa ya? Legion of Honor. Gila keren ini museumnya. Museumnya ini kan lantai 1 reception. Itu museumnya ke bawah 3-4 lantai itu. Tapi mostly tuh kan ini European art sama Jesus Kristus ya. Jesus Christ itu museumnya di daerah sini. Dia ada kolamnya gitu bersih. Dari sini lu juga bisa lihat Golden Gate Bridge di situ. Coba kita ke sana yuk. Oh, di sini juga ada Holocaust Memorial nih. Coba kita lihat. Holocaust Memorial. Ini coy, Holocaust Memorial. Kalau lu tahu Holocaust itu artinya yang pembantaian orang Jewish itu, orang Yahudi dibantai sama Hitler. It's a very very bad. Dedicated November 7th, 1984 San Francisco. Oke, kalau dulu kan Holocaust tuh ya orang Jewish, orang Yahudi itu di penjara dan disuruh kerja paksa kan.
dan nggak dikasih makan, terus banyakan yang mati gitu. Kalau yang masih hidup pun dia dipaksa masuk ke gas chamber, udah gitu digas mati dia. Jadi waktu itu zaman itu Germany sama Hitler, Nazi, mereka tuh mencobain bioweapon tuh supaya lebih efektif gitu, dia menghancurkan musuh-musuhnya gitu. Gila ya, perang itu memang gila banget. Gue baru ingat. Jadi ada satu juga nih yang aneh. Ini sih sebetulnya semuanya sama, sama motor-motor yang lain juga hampir sama. Ini tuh agak, gue nggak napa-napa kalau sama maju mundur. Kalau sama kiri kanan gini dikit gini pun gue rasanya kurang suka ya. Padahal tapi oke, nothing against, maksudnya tuh pas lagi lu naiknya motornya, lu throttle in throttle out, itu nggak ada masalah. Cuman kalau lagi dipikirin begini-gini tuh rasanya kurang suka. Presidio, bagus rumahnya, bagus banget rumahnya, gila. Lu lihat tuh, anjir. Kita sekarang pergi ke China Beach ya. Ada dancing segala tuh di bawah situ. Ya, gue bisa bacain dari sini. Since gold rush times, this cove was used as a campsite by many of the Chinese fishermen who work in the bay. Their efforts to supply the needs of young city help establish one of the area most important industry and tradition. Jadi itu port ini itu dikhususkan untuk orang-orang Chinese yang nelayan. Mereka menggunakan campsite ini buat tidur. Mungkin mereka tinggal sini kali dulunya, nelayan orang Chinese itu. Jadi nggak cuman itu, mungkin juga mereka menerima supply dari Chungko ke sini lewat port ini kali. Tapi penjelasannya sih katanya campsite-nya nelayan Chungko di sini. Ya zaman dulu ya kayak gitulah. Itu kan udah keluar dari, itu kan Golden Gate Bridge tuh, lu lihat gak? Sebelah sono, saya gak liatnya. Ya dari sini kelihatan kali. Nah itu kan Golden Gate Bridge-nya. Jadinya mereka kalau masuk situ kan udah masuk San Francisco Port kan. Kalau di sini masih lautan lepas. Jadi kapal-kapal dari Chungko, semua kapal kontainer lewat sini, lewat bawahnya Golden Gate Bridge, baru dia ke San Francisco. Ini motornya jatuh apa? Oh, emang parkirnya sangat-sangat apa? Coba kita ke sini, Fort Miley. Kita lihat, checking dulu nih view-nya kayak gimana di sini. Masih sama gak seperti yang dahulu? Boh, damn, banyak orang yang jalan situ.
Enak sih mataharinya, bikin anget di cuaca dingin seperti ini. Oke, dingin juga, pengen kencing gua, anjrit. Ya udahlah, kawan-kawan, sampai di sini aja vlognya. Thanks again for watching. Jangan lupa subscribe dan like kalau misalkan lu suka sama videonya, konten-kontennya. Terus kalau misalkan ada pertanyaan, don't be hesitate, jangan ragu, langsung tanya aja gitu. Sepi juga nih hari Senin. Hari Senin yang sangat sepi. Oke guys, bye bye.